agak beda karena aku lagi ada di alam, dimana aku di sini lagi sendirian untuk sekedar self healing aja. Karena selama ppkm ini aku bener-bener gak kemana-mana, aku bener-bener cuman kerja aja di rumah karena memang gak lagi ke sekolah ya. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama kalian. Mungkin ini untuk playlist baru aku. Bahasan hari ini adalah tentang quarter life crisis. Oke, kenapa sih aku bener-bener tertarik banget sama ini? Soalnya aku mengalami itu kemarin ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini semua adalah pure pendapat aku ya. Tapi ada juga pendapat-pendapat orang lain yang aku baca dari beberapa buku sama dari beberapa artikel. Jadi sebelum kita mulai, jadi quarter life crisis itu adalah suatu keadaan, suatu posisi di mana saat seseorang mengalami atau menginjak umur 18, 20-an sampai 30-an, mereka merasakan adanya ketakutan, mereka merasakan adanya kekhawatiran dalam dirinya gitu. Ketakutan dan kekhawatiran pada dirinya itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa jadi karena mereka berekspektasi lebih tinggi pada hidupnya, bisa jadi mereka takut akan menghadapi hidupnya ke depannya, atau lebih singkat atau jelasnya mereka takut untuk menjadi seorang yang lebih dewasa lagi. Nah teman-teman, pada saat aku baca itu, aku berpikir bahwa oh iya, ternyata aku juga ngalamin ketakutan itu gitu. Aku ngalamin rasa takut dimana aku akan menginjak umur 25 tersebut. Nah, setelah aku menginjaknya, ya udah kayak biasa aja gitu. Mungkin ini semua hanyalah ketakutan yang dimana timbul karena aku belum bisa jadi diri aku yang aku inginkan. Nah dari situ mungkin aku berekspektasi besar terhadap hidup bahwa oh iya, hidup tuh harus gini, hidup tuh harus gitu, harus lalala, harus yeye, lalala dan yeye. Dan itu salah banget ternyata teman-teman. Aku pernah baca juga ada suatu quotes di mana life doesn't stop at 25. The 25 is just the beginning. Jadi maksudnya apa? Ternyata umur 25 tahun itu bukan dimana hidup itu berhenti. Malah itu adalah sebuah pengawalan gitu, sebuah permulaan hidup yang sesungguhnya. Dari situ aku sadar bahwa oh iya, I don't need to be sad. Aku gak perlu untuk merasa sedih, aku gak perlu untuk merasa kesepian. Karena even aku mungkin salah satu ketakutannya karena aku belum menikah, karena aku belum memiliki aset-aset atau gimana ya, terus aku juga belum punya rumah sendiri, dan sebenarnya ya kayak gitu-gitulah, lebih ke masalah dunia. Nah pada saat itu aku benar-benar marah sama diri aku sendiri. Kenapa ya kok aku bisa berpikir seperti itu, padahal banyak banget bisa benar-benar aku syukuri di dunia ini gitu. Aku punya keluarga yang baik, aku punya teman-teman dan sahabat yang support, aku juga punya rekan kerja yang benar-benar bisa buka pikiran aku, dan masih banyak lagi, dan itu tuh more than just a life friend. Maka dari itu aku sudah mulai healing sekarang, sudah mulai lebih sadar bahwa life is not just a married, life is not just about the wealth atau kekayaan yang kita punya, tapi ya hidup adalah hidup. Setelah itu aku berpikir bahwa oh iya, untuk hidup yang lebih baik aku harus merasa bahagia. Aku harus merasa bahagia. Terus aku mikir lagi, sebenarnya bahagia untuk aku tuh apa gitu. Bahagia untuk diri aku tuh sebenarnya gimana gitu. Dan ternyata aku belum bisa dapat jawabannya. Kalau dulu sih aku berpikir bahwa oh iya, untuk bahagia aku harus punya uang. Salah banget pikirannya. Aku berpikir oh iya, untuk menjalani hidup ini aku harus bahagia gitu. Dan aku berpikir gimana cara aku bisa bahagia. Terus dulu sih aku berpikir oh iya, untuk bahagia itu aku harus punya uang yang banyak. Untuk bahagia aku harus jalan-jalan yang banyak. Untuk bahagia aku harus shopping yang banyak. Itu bukan kebahagiaan yang sempurna, itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Sampai pada akhirnya aku baca satu buku ini, judulnya Hidup Mau Ngapain.
Kalian mungkin bisa baca ini nanti, tapi di dalam buku ini dia menjelaskan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya datang dari kita sendiri. Kebahagiaan itu sebenarnya sangat-sangat relatif, tergantung orang yang menyikapinya. Cuman kalau misalkan kita harus dan pengen mau bahagia, kita harus punya tujuan hidup kita. Ada yang hidupnya itu tujuannya pengen punya sesuatu barang, pengen ngebahagiain orang tua, raya, dan lain sebagainya. Setelah aku baca buku ini karyanya Ali Zainal Abidin. Tujuan kita hidup itu sebenarnya yang adalah kita harus bisa menjadi insan yang bermanfaat untuk membantu orang lain, atau mungkin membantu orang lain mencari tujuannya. Kok tujuanku lebih banyak ke dunia ya, mengejar ekspektasi orang-orang ya, kok tujuan aku lebih banyak ke rasa insecure diri aku ya. Terjadilah gejolak-gejolak yang hadir pada diri aku dan berujung pada kekecewaan. Nah, itu yang salah. Sehingga aku tuh sekarang sedang belajar untuk menanamkan pikiran bahwa kebahagiaan kita itu tergantung dari kita, mau sederhana apapun. Dan tujuan hidup kita pun harus bisa bermanfaat, kita membantu orang lain dan bermanfaat untuk lingkungan diri kita. Kayak gitu. Terus di bukunya Ali Zainal Abidin juga bilang bahwa jangan pernah kita nganggap yang namanya quarter life crisis itu quarter life crisis. Kenapa? Karena konteks krisis di sini itu lebih menunjukkan pada hal negatif. Sebutlah quarter life crisis itu adalah quarter life reminder. Ini akan jadi sebuah pengingat untuk diri kita memulai hidup yang lebih benar. Sesungguhnya harus lebih bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Untuk menghadapi quarter life reminder ini, kita harus lebih banyak, pertama, kita harus lebih banyak bersyukur tentang rezeki sekecil apapun yang Allah kasih sama kita. Terus yang kedua, dengan cara sholat yang benar, gitu. Ayat Al-Quran, orang yang sholat itu pasti mereka akan berbahagia, hatinya pasti akan tenang, hidupnya pasti akan baik-baik saja. Aku mikir, aku sholat, aku ya bingung ya sama dunia ini, kok aku bisa khawatir ya sama dunia ini. Nah, aku menyadari bahwa ada yang salah berarti di dalam sholatnya aku, kayak gitu. Sehingga, oh iya, aku harus perbaiki sholat aku, dari mulai gerakannya, terus dari mulai bacaan-bacaannya, terus dari mulai cara khusyuknya. Itu aku coba benarkan sedikit demi sedikit, walaupun aku belum bisa sempurna. Dan ya, itu cukup membantu sekali ketika kita sholat yang terburu-buru sama sholat yang benar-benar perlahan-lahan. Itu pasti ada sebuah perbedaan yang kita rasakan. Terus kalau menurut aku tips yang ketiga adalah berhentilah membandingkan diri kita sama orang lain. Kita harus stop teman-teman mulai saat ini untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Si A pencapaiannya kayak gini, si B pencapaiannya kayak gini, sedangkan kok aku pencapaiannya seperti ini. Nah, itu yang salah teman-teman. Makanya stop untuk membandingkan diri kita sendiri dan fokus saja sama diri kita sendiri. Terus fokus aja dengan apa ya sih yang sudah kita kasih untuk dunia ini, apa sih yang udah kita kasih untuk keluarga kita, apa sih yang udah kita kasih ke lingkungan diri kita. Jadi lebih fokus di situ aja. This is my first video. I'm talking in front of the camera.